semoga semuanya sehat-sehat selalu dimanapun berada ya. Kita kembali lagi di podcast Museum Bank Indonesia bersama saya Diba, dan tentunya saat ini juga saya sudah ditemani oleh bintang tamu yang nanti akan kita ajak ngobrol-ngobrol nih. Nah, sahabat Museum BI, belum lama ini kita memperingati Hari Lahir Pancasila. Kira-kira apa saja nih yang bisa kita bahas dari Hari Lahir Pancasila? Tentunya menarik ya kalau kita membahas seputar uang rupiah dan juga seputar Hari Lahir Pancasila. Wah, apa tuh kira-kira ya? Langsung saja nanti akan kita bahas bersama bintang tamu kita, yaitu Kak Syefri. Nah, sahabat Museum BI, ini dia bintang tamu kita yang spesial bersama Kak Syefri selaku tim sejarawan dari Museum Bank Indonesia. Kak Syefri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Kak? Alhamdulillah sehat juga. Nah, sahabat Museum BI, kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar uang rupiah. Wah, di sini sudah ada ya beberapa uang rupiah yang kita display khusus untuk sahabat Museum BI, dan juga Kak Syefri di sini banyak sekali ya. Kita sudah menyediakan rupiah yang bisa dilihat juga oleh sahabat Museum BI. Kira-kira apa sih alasannya di uang rupiah kita itu ada gambar Pancasilanya? Kenapa ada gambar Pancasila ya? Karena identitas kita sebagai negara Indonesia. Ketika Bank Indonesia sebelumnya belum memasukkan identitas Pancasilanya, akhirnya Bank Indonesia di seri emisi bunga dan burung tahun 59 mulai memasukkan identitas Pancasila melalui gambar Garuda Pancasila. Seperti kita lihat di sini, ini uang seri bunga burung 100 rupiah. Mungkin nggak bisa terlihat langsung ya, cuman ditaruh di watermark. Ini ada Garuda Pancasila di sini. Juga kan dari bunga burung ini kita lihat ada kekayaan hayati dari Indonesia, di mana ada bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Itu salah satu keindahan dan identitas Indonesia. Di belakang juga ada burung jalak, burung rangkong, salah satu kekayaan Indonesia juga. Jadi Bank Indonesia benar-benar menampilkan identitas Indonesia dalam uangnya, tidak cuma melulu gambar bunga, buah dan lain-lain, juga ada gambar Garuda Pancasila. Itu benar-benar menampilkan bagaimana Bank Indonesia menerapkan hal-hal yang menyatu ke masyarakat agar bisa masuk dalam uangnya, dan juga agar masyarakat semakin cinta kepada Indonesia. Wah, keren banget ya penjelasan dari Kak Syefri. Jadi selain identitas, ada juga keindahan nih sahabat Museum BI. Jadi tadi dalam bentuknya itu watermark dari Garuda Pancasilanya itu ya Kak Syefri ya. Baik, nah kira-kira ada berapa sih uang rupiah yang menggunakan watermark dari Pancasila? Dari tahun berapa sampai tahun berapa nih? Untuk watermark itu banyak banget sebenarnya. Kayak yang tadi saya sebutkan, kayak yang uang seri bunga burung ini hampir semuanya menggunakan watermark Pancasila. Juga ada yang langsung ditampilkan di luarnya seperti ini, uang seri Sudirman. Meskipun ada watermark Garuda Pancasila, cuman yang kalau misalnya dilihat langsung di tengah sini ya, cuman di sini juga langsung ada simbol Pancasilanya. Yang tameng Pancasila itu yang ada gambar banteng, pohon beringin, bintang, padi kapas, dan rantai. Kita bisa lihat langsung di sini. Banyak. Selain itu juga nanti juga kita bisa lihat di beberapa uang koin, yang mungkin yang paling terkenal itu, kalau teman-teman ingat gak dulu orang tua suka kerokan? Suka kerokan? Iya, biasanya dulu orang zaman dulu itu pakai uang yang 100 rupiah, yang tebal atau yang tipis, yang gambarnya rumah gadang. Itu di baliknya itu ada gambar Garuda Pancasila juga. Itu paling ikonik, salah satu yang paling ikonik karena dipakai untuk kerokan, seperti itu. Oh baik, wah ini ternyata ada fakta unik nih ya, iya. Sahabat Museum BI, di balik uang 100 yang sering dibuat kerokan. Nah, kalau begitu kira-kira kenapa nih Kak Syefri kok ada seri bunga dan seri burung? Ya seperti saya sebutkan tadi, itu karena kita menampilkan keindahan. Jadi agar juga masyarakat, karena nggak semua orang tahu seperti ini yang gambar Rafflesia arnoldi, dikenalkan juga kepada masyarakat Indonesia seutuhnya. Jadi yang dari Sabang sampai Merauke bisa melihat Rafflesia arnoldi itu seperti apa. Karena kan selama ini kan ada yang cuma dengar aja atau membacanya aja. Nah, ini bisa dirasakan langsung di tangan mereka. Bisa dilihat, ada seperti ini toh, ini bunga bangkai Rafflesia arnoldi yang terkenal, yang sampai di seluruh dunia tahu, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Syefri. Nah, tadi itu ya, sahabat Museum BI, kita jadi tahu kenapa sih kok ada seri bunga dan burung di uang rupiah kita. Baik, sahabat Museum BI, apalagi nih kira-kira yang membuat sahabat Museum BI penasaran terhadap uang rupiah kita dan juga Hari Lahir Pancasila. Nah, kalau dari Diba sendiri penasaran kira-kira tuh kenapa sih dipakai menggunakan bahan polimer? Oh, salah satu uang yang paling unik yang pernah kita punya adalah uang berbahan polimer atau plastik.
seperti ini 100.000. Yang pertama itu sebenarnya uang seri pembangunan itu yang gambar 50.000, satu yang ikonik karena gambar tersebut adalah gambar dari presiden kedua kita, Pak Soeharto. Itu awalnya adalah uang komemoratif atau uang khusus peringatan. Hanya karena kondisi saat itu sedang ada ada krisis moneter, akhirnya uang tersebut disebarkan, dipergunakan oleh masyarakat sebagai untuk kegiatan bisa jual beli dan lain-lain seperti itu. Dan disitulah uang polimer pertama yang menampilkan gambar Pancasila. Dia ada di pojok, di sudut pojok kanan kalau tidak salah, di sebelah kanan. Nanti kita bisa gambarnya ya, ditampilkan nanti seperti itu. Dan itu uang polimer pertama. Terus kemudian selanjutnya ada di uang 100.000 ini. Di sini selain di yang atas ini juga ada di watermark di sini yang di jempol jari saya ini. Kita bisa lihat kalau misalnya diterawangkan ke cahaya bisa terlihat langsung. Itu sangat penting ya, sebagai identitas juga sebagai penanda bahwa nasionalisme itu selalu ada dalam jiwa kita. Nah, sahabat Museum BI, Kak Diba juga penasaran nih, kira-kira dari uang yang kita tampilkan di sini, yang mana yang paling Kak Syafri suka? Yang paling saya suka itu yang ini, karena bahannya polimer. Oh, karena bahannya polimer. Iya, ini collectible sih. Ini menurut saya tuh keren banget, bahannya polimer, warnanya juga bagus banget, dan juga ada Bung Karno dan Bung Hatta. Selain itu juga sayangnya nanti kita tampilkan, saya sangat suka itu yang namanya uang khusus seri komemoratif Save the Children, seri UNICEF. Itu uang emas berbahan dasar emas dan hampir semuanya sih bagus-bagus semua. Dan itu nanti kita akan ditampilkan di gambarnya. Itu hampir semuanya menggunakan logo Pancasila karena nilainya yang memang tinggi, nilai sejarahnya juga nilai mata uangnya karena berbahan dasar emas dan perak seperti itu. Oh, baik ya. Seperti itu sahabat Museum BI. Jadi Kak Syafri paling suka uang yang saat ini ditampilkan adalah yang emas 100.000 ya. Nah, tadi juga Kak Syafri juga sempat berbicara tentang uang yang berbahan dasar emas ya, seperti itu. Nah, kira-kira Kak Syafri punya nggak uang itu di rumah? Mau ya? Saya sangat mau. Tapi belum punya karena ya sulit untuk mendapatkan dan harganya sekarang sangat mahal. Dulu mungkin ada beberapa yang terbitannya yang pecahannya harganya ketika dikeluarkan hanya ya Rp5.000, mungkin sekarang harganya bisa jutaan, saya kurang tahu juga sih. Wow, hingga karena kolektor, jutaan ya. Iya, karena kolektor. Betul sekali, jadi selain langka, susah dicari pastinya kan, dan juga ternyata harganya juga lumayan mahal ya, seperti itu. Baik, sahabat Museum BI, itu dia tadi podcast kita seputar hari lahir Pancasila dan juga tentunya simbol Pancasila dalam rupiah. Yang tadi kita sudah tampilkan dan juga kita sudah bicarakan, ngobrol-ngobrol bersama Kak Syafri. Baik sahabat Museum BI, sebelum kita mengakhiri sesi podcast kita yang seru banget nih tentang uang rupiah dan juga hari lahir Pancasila, kira-kira Kak Syafri ada statement akhir nggak nih dari podcast kita kali ini? Ya, closing statement dari saya adalah kita harus mencintai uang kita sendiri, harus mencintai rupiah, karena dalam uang tersebut itu adalah identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Dan juga jika teman-teman mencintai seni, dalam uang rupiah banyak terdapat cita rasa seni bernilai tinggi. Bahkan saya itu juga ya kita bisa melihat gambar Garudanya seperti ini. Dan juga agar teman-teman semakin sayang kepada negara ini, kita semakin bersatu dan juga menghargai jasa para pahlawan, yang mana BI juga sedang menampilkannya lewat berbagai seri mata uang terbaru yang mana ada banyak gambar-gambar pahlawan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Syafri terkait tadi closing statement-nya dan juga tadi penjelasan dari uang rupiah kita ya. Semakin kita mengenali uang rupiah kita, maka kita akan semakin cinta juga dengan uang rupiah dan juga negara kita Indonesia. Baik sahabat Museum BI, jangan lupa di subscribe ya channel YouTube kita Museum Spasi Bank Spasi Indonesia. Dan juga kita punya medsos dan ada di Instagram @museum_bi, ada juga TikTok nih yang terbaru Kak Syafri ya. Dan juga sahabat Museum BI jangan lupa kalau menonton YouTube kita itu di-share juga ya ke teman-temannya. Ini podcastnya semuanya seru-seru pastinya dan juga kekinian. Baik sahabat Museum BI, terima kasih juga sudah menyaksikan kita hingga akhir. Terima kasih Kak Syafri sudah hadir di podcast Museum Bank Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Bukan museum biasa.